Ujian terbuka program Doktor Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Ganesha segera dimulai. Promovendus dipersilakan untuk memasuki ruang sidang dan menempati tempat yang telah disediakan. Dewan Penguji Program Doktor memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Yang terhormat, Ketua Sidang Ujian Promosi Doktor Pasca Sarjana Undiksa. Yang kami hormati, Sekretaris Ujian Promosi Doktor Pasca Sarjana Undiksa. Yang kami hormati, Promotor Ujian Promosi Doktor Pasca Sarjana Undiksa. Yang kami hormati, Kopromotor Ujian Promosi Doktor Pasca Sarjana Undiksa. Yang kami hormati, Penguji Internal Ujian Promosi Doktor Pasca Sarjana Undiksa. Yang kami hormati, Koor Prodi S3 Ilmu Pendidikan Pasca Sarjana Undiksa. Yang kami hormati, keluarga dari Promovendus serta hadirin yang kami hormati pula. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam harmoni. Selamat pagi, selamat datang di ruang auditorium Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Ganesha dalam acara Ujian Promosi Doktor atas nama Gede Sukanaya SPD MPD pada hari ini, Selasa 16 Februari 2021. Hadirin yang kami hormati, berikut kami perkenalkan Promovendus atas nama Gede Sukanaya SPD MPD, kelahiran Goblek 27 Februari 1973. Promovendus tercatat sebagai mahasiswa program studi S3 Ilmu Pendidikan di Pasca Sarjana Undiksa pada tahun 2014. Hadirin yang kami hormati, demikian sekilas tentang Promovendus. Acara selanjutnya akan kami serahkan kepada Ketua Sidang. Waktu dan tempat disilahkan. Terima kasih kepada Pak Wara. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat tentunya tim penguji, Promovendus, serta keluarga, serta hadirin lainnya yang saya hormati dan saya banggakan. Dengan mengucapkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Selasa, tanggal 16 Februari 2021, Ujian Promosi Doktor mahasiswa program studi S3 Ilmu Pendidikan Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Ganesha atas nama Gede Sukanaya, judul disertasi Pengaruh Penggunaan Asesmen Portofolio terhadap Kemampuan Menulis Bahasa Inggris dan Disiplin Belajar dengan Kovariabel Efikasi Diri Siswa. Saya nyatakan dimulai. Ujian terbuka promosi doktor pada hari ini akan diuji oleh Komisi Ujian dengan susunan Ketua Sidang Profesor Dr. I Gusti Putu Soeharto MSI, Sekretaris Profesor Dr. Ido Bagus Putriyase MPD, Koor Prodi Profesor Dr. Putu Kertini Tiase MA, Promotor
Profesor Dr. Imade Candiase Mikom. Co-promotor 1, Profesor DRA Luhputu Artini MA PhD. Co-promotor 2, Profesor Dr. Iwayan Swastra MPD. Penguji internal 1, Dr. Made Sugiarto MSI. Penguji internal 2, Dr. Iwayan Artaneyase MPD. Penguji internal 3, Dr. Igede Sudirto SPD MPD. Penguji internal 4, Dr. Igede Budasi MED. Selanjutnya, prosesi ujian promosi doktor ini dilakukan dengan tata cara sebagai berikut. Pertama, presentasi atau pemaparan oleh Perpomendus maksimal 20 menit. Kedua, masing-masing penguji maksimal mengajukan 2 pertanyaan atau waktu 10 menit, kecuali penguji internal 1. Penguji internal 1, saya ulangi, masing-masing penguji maksimal mengajukan 2 pertanyaan atau waktu maksimal 10 menit. Hal-hal yang bersifat analisis dan rumus-rumus statistika tidak dipersoalkan lagi dalam ujian terbuka ini karena sudah diputuskan pada ujian tertutup. Ketiga, pembacaan keputusan hasil ujian promosi doktor oleh ketua sidang. Sebelum dimulai ujian, saya bertanya, apakah saudara dalam keadaan sehat? Astungkara sehat, Pak. Ya. Apakah saudara siap diuji? Siap. Oke. Karena saudara Propependus sudah dimintakan siap, ujian dimulai dengan diawali presentasi. Untuk itu silakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Ketua Dewan Penguji atas waktu yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil penelitian yang sudah tertuang dalam disertasi. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ketua Dewan Penguji, yang saya hormati Bapak Sekretaris Dewan Penguji, yang saya hormati Ibu Korprodi, kemudian yang saya hormati Bapak Promotor, yang saya hormati Bapak Co-Promotor 2, dan Bapak Penguji Internal yang hadir pada. Selanjutnya mohon izin saya menyampaikan presentasi dari disertasi yang sudah saya tulis, di mana judulnya adalah pengaruh penggunaan asesmen portofolio terhadap kemampuan menulis bahasa Inggris dan disiplin belajar dengan covariable efikasi diri. Adapun yang menjadi latar belakang daripada penulisan penelitian ini adalah tantangan dalam menghadapi revolusi industri 4.0, yaitu menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Dan salah satu upaya di dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas itu adalah melalui pendidikan. Dan proses pendidikan yang berkualitas dipercaya nantinya akan bisa menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan mampu bersaing di tingkat global. Oleh karena itu, maka pendidikan itu harus bersandar kepada 4 pilar seperti yang disampaikan oleh UNESCO, yaitu learning to know, di mana siswa mempelajari pengetahuan. Yang kedua adalah learning to do, jadi siswa mempelajari pengetahuan untuk mengembangkan keterampilan. Yang ketiga adalah learning to be, di mana siswa mempelajari pengetahuan dan keterampilan untuk hidup. Dan yang terakhir adalah learning to live together, di mana siswa harus mampu beradaptasi nanti dengan lingkungan di masyarakat. Lebih daripada itu, bahwa terkait dengan upaya menciptakan sumber daya manusia yang unggul tadi, siswa harus juga menguasai kompetensi abad 21. Jadi kompetensi abad 21 ini meliputi kemampuan siswa untuk critical thinking and problem solving, jadi harus mampu berpikir kritis dan juga mampu memecahkan masalah. Yang kedua adalah creativity and innovation. Jadi bagaimana siswa memiliki kreativitas dan inovasi. Yang ketiga adalah communication. Jadi mampu berkomunikasi, dan yang terakhir adalah collaboration. Jadi mampu berkolaborasi. Di samping itu, jadi menukik ke pendidikan, bahwa kompetensi abad 21 implikasinya nanti harus tercermin di dalam pembelajaran.
di mana pembelajaran yang dimaksud di sini harus mencerminkan pembelajaran abad 21 tadi. Jadi karakteristik pembelajaran abad 21 adalah siswa mampu berpikir kritis, mengintegrasikan ilmu dengan kehidupan nyata, memahami teknologi dan informasi, serta cakap berkomunikasi dan berkolaborasi. Jadi di kompetensi abad 21 ada communication, jadi salah satu yang dipentingkan dalam dunia global sekarang ini adalah kemampuan berkomunikasi di dalam bahasa Inggris, baik lisan maupun tulis. Sehingga dalam konteks global, penguasaan bahasa Inggris sangat krusial untuk bisa bersaing di tingkat internasional. Selanjutnya, masih dalam upaya untuk menciptakan SDM yang berkualitas, tentu yang diharapkan adalah kurikulum ini mampu mengadopsi hal-hal yang diinginkan terkait dengan upaya untuk mencapaikan SDM yang unggul tadi. Di mana kurikulum kita, kurikulum 2013, itu sudah mereformasi capaian yang tidak hanya berfokus kepada kompetensi siswa, tetapi juga harus di dalamnya ada soft skill dan pengembangan skill yang diharapkan bisa dicapai secara bersamaan. Dan lebih mengerucut lagi dalam pembelajaran bahasa Inggris, ada salah satu tujuan pembelajaran bahasa Inggris yaitu siswa berkomunikasi secara tertulis dengan menggunakan ragam bahasa yang sesuai dengan lancar dan akurat dalam bentuk wacana interaksional atau monolog, terutama berkenaan dengan wacana teks naratif yang mengarah pada variasi makna interpersonal. Jadi itulah upaya-upaya baik yang dicanangkan terkait dengan penciptaan sumber daya manusia yang unggul, namun pada kenyataannya kita masih menghadapi masalah pendidikan di Indonesia. Jadi masalah-masalah tersebut adalah melihat perolehan dari hasil PISA, TIMSS juga, jadi 2018, jadi perolehan nilai PISA kita itu masih dalam kategori rendah. Dan lebih mengusus lagi terkait dengan literasi membaca PISA, peringkat 6 dari bawah, dan masih di bawah rata negara-negara OECD. Yang kedua adalah melihat daripada hasil ujian nasional yang diperoleh oleh anak-anak kita pada mata pelajaran bahasa Inggris, baik di tingkat nasional, rata-rata provinsi, rata-rata kabupaten. Jadi kategorinya juga masih kurang menggembirakan, jadi dalam kategori kurang. Yang ketiga adalah yang dihadapi, masalah yang kita hadapi di sini adalah terkait dengan rendahnya minat baca. Jadi sangat linear dengan literasi membaca dari hasil internasional yang ditunjukkan dalam PISA. Kemudian juga ini berimplikasi kepada kemampuan menulis. Jadi kemampuan menulis bahasa Inggris anak-anak kita masih dalam kategori rendah. Dan ada beberapa tren permasalahan yang terkait dengan hasil belajar pendidikan dasar dan menengah seperti yang disampaikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang pertama itu adalah terkait dengan skor PISA dan peringkat yang seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita masih konsisten sebagai negara peringkat PISA terendah, dan ini stagnan dalam 10-15 tahun terakhir. Dan juga tren permasalahan yang kedua adalah terkait dengan bullying dan pola pikir untuk berkembang. Dan secara umum ada 5 kelompok tantangan dunia pendidikan yang dihadapi sekarang, yaitu pada ekosistem, kemudian guru, kemudian terkait dengan pedagogi, terkait dengan kurikulum, dan sistem penilaian yang terakhir. Jadi dalam kurikulum yang diharapkan bahwa tadi disampaikan bahwa tidak hanya kompetensi yang diinginkan, tetapi juga soft skill dan pengembangan karakter. Dan terkait dengan sistem penilaian, di mana yang dulu bersifat sumatif, yang sifatnya menghukum, tetapi ke depan diharapkan bahwa sistem penilaian ini adalah bersifat formatif atau mendukung. Selanjutnya terkait dengan permasalahan pembelajaran yang dihadapi terkait dengan pembelajaran menulis adalah pertama, kemampuan menulis adalah salah satu kemampuan berbahasa Inggris yang berbahasa yang kompleks karena melibatkan masalah kognitif, linguistik, dan psikologis. Jadi kognitif maksudnya adalah bagaimana menuangkan ide ke dalam bentuk tulisan, kemudian linguistik ada bagian-bagian tertentu tentang kebahasaan yang harus dikuasai siswa, apakah itu terkait dengan tata bahasa, kosakata, dan seterusnya.
Dan psikologis ini adalah motivasi internal yang dimiliki oleh anak yang nanti bisa ditumbuh kembangkan untuk meningkatkan hasil belajar mereka. Yang kedua, pengalaman mengajar bahasa Inggris dalam keterampilan menulis, bahwa sering kali siswa gagal dan kesulitan sehingga nilai mereka kurang. Dan disinyalir bahwa penyebab kegagalan daripada siswa itu disebabkan karena penggunaan asesmen yang tidak sesuai, yaitu asesmen konvensional. Terdapat beberapa masalah yang teridentifikasi. Jadi bahwa keberhasilan siswa dalam PBM ditentukan oleh tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, kemudian pendekatan yang tepat, dan asesmen yang sesuai. Dan juga tidak lupa yang berkontribusi di situ juga ada faktor internal siswa, yaitu terkait dengan bakat, minat, motivasi, disiplin, dan efikasi diri. Yang teridentifikasi masalah-masalah menulis yang muncul adalah dari kacamata guru. Jadi guru kurang memberi perhatian terhadap perkembangan menulis. Tidak ada evaluasi diri, hanya menilai hasil tanpa memperhatikan proses. Kemudian hanya memberi satu nilai akhir tanpa memperhatikan komponen dalam menulis, yaitu terkait dengan isi, organisasi, kosakata, tata bahasa, dan mekanika. Dan dari sisi siswa, teridentifikasi masalah-masalah yang dihadapi adalah siswa kesulitan menemukan ide, kemudian menyusun draft, merevisi karangan, menyunting, membuat bentuk akhir, dan terakhir adalah menyusun kalimat sesuai dengan tata bahasa yang benar. Ada faktor dominan di situ. Jadi terkait dengan asesmen, bahwa asesmen adalah sebagai tahapan dalam siklus pembelajaran berperan sebagai umpan balik dan mengetahui kualitas perolehan. Jadi ada dua asesmen yang dipermasalahkan di situ, yang menjadi penyebab daripada rendahnya kemampuan menulis adalah karena penggunaan yang tidak sesuai, yaitu asesmen konvensional. Dan tentunya di sini ditawarkan asesmen portofolio, karena asesmen portofolio dapat menumbuhkan rasa percaya diri peserta didik, kemudian bisa menyadari kekuatan dan kelemahan diri, dan yang ketiga adalah objektif dan jujur. Jadi dalam proses portofolio itu, dalam proses belajar mengajar terkait dengan kemampuan menulis, siswa diberikan lembar evaluasi diri, lembar refleksi diri, sehingga diharapkan dengan lembar-lembar tersebut siswa dapat mengetahui kelemahannya dan memperbaiki kelemahannya di masa-masa mendatang. Jadi asesmen portofolio adalah koleksi sistematis tentang pekerjaan siswa, jadi tentang prestasi dan kemajuan belajar mereka, waktu tertentu sesuai dengan tujuan pembelajaran, seperti yang disampaikan oleh O'Malley dan Pierce. Kemudian dari jenis-jenis portofolio ada showcase, collection, dan assessment portofolio. Dan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh assessment portofolio adalah pertama melihat perkembangan siswa, jadi ada feedback yang diberikan, kemudian penilaian adil dan objektif, selanjutnya adalah disiplin dan tanggung jawab terhadap tugas, kemudian peran aktif siswa, dan meningkatkan kemampuan evaluasi. Dan meningkatkan kemampuan siswa karena diberikan evaluasi diri. Faktor lain, jadi faktor lain selain faktor asesmen, keberhasilan siswa dalam meningkatkan kemampuan menulis juga dipengaruhi oleh disiplin belajar dan faktor internal siswa yang dalam hal ini adalah efikasi diri. Jadi penelitian pendahuluan dilihat dari konstelasi bahwa asesmen portofolio dan kemampuan menulis dalam kaitan dengan disiplin belajar dan efikasi diri belum banyak yang mengkaji secara spesifik sesuai konstelasi variabel dalam penelitian ini, sehingga perlu penelitian untuk mengkaji pengaruh asesmen portofolio terhadap kemampuan menulis bahasa Inggris dengan mengontrol efikasi diri siswa. Pembatasan masalah, jadi ada 4, yaitu aspek penggunaan asesmen portofolio, kemudian aspek kemampuan menulis, yang ketiga aspek disiplin belajar, dan yang keempat adalah aspek efikasi diri. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ada 8 rumusan masalah sebenarnya, tetapi saya ringkas menjadi 3, yaitu yang pertama adalah apakah terdapat perbedaan kemampuan menulis dan disiplin belajar antara siswa yang mengikuti pembelajaran bahasa Inggris dengan asesmen portofolio,
dan siswa yang mengikuti pembelajaran bahasa Inggris dengan asesmen konvensional, baik secara simultan dan sendiri-sendiri. Yang kedua, apakah terdapat perbedaan kemampuan menulis dan disiplin belajar antara siswa yang mengikuti pembelajaran bahasa Inggris dengan asesmen portofolio dan siswa yang mengikuti pembelajaran bahasa Inggris dengan asesmen konvensional setelah mengontrol efikasi diri, baik secara simultan maupun sendiri-sendiri. Dan yang terakhir, nomor 3 adalah apakah terdapat kontribusi efikasi diri siswa terhadap kemampuan menulis bahasa Inggris dan disiplin belajar siswa. Waktu 5 menit lagi. Baik, signifikansi penelitian, landasan teori ada 4, yaitu kemampuan menulis, asesmen portofolio, disiplin belajar, dan efikasi diri. Metode penelitian, jadi tujuannya adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan asesmen portofolio terhadap kemampuan menulis dan disiplin belajar dengan mengontrol efikasi diri siswa. Di mana tempat dan waktu penelitian kami lakukan di SMK Negeri di Kota Singaraja pada kelas 11 semester 2 pada tahun pelajaran 2019-2020 dengan rancangan single factor independent group design with use of covariate. Jadi seperti dalam tayangan. Dengan prosedur penelitian ada tahap awal, eksperimen, pengumpulan data, dan tahap akhir. Populasi dan sampel, jadi kelas 11 SMK Negeri di Kota Singaraja. Kemudian sampel penelitian ini adalah terpilih sesuai dengan multi-stage random sampling yang sudah dilakukan. Terpilih SMK Negeri 1 Singaraja 2 kelas dan SMK Negeri 2 Singaraja 2 kelas. Rancangan perlakuan, ya karena ini adalah penelitian eksperimen, ada 2 kelompok siswa, yaitu kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Kelompok kontrol itu mengikuti pembelajaran dengan asesmen konvensional dan kelompok eksperimen mengikuti pembelajaran dengan asesmen portofolio. Jadi untuk mengetahui bahwa penelitian ini betul-betul pengaruh daripada eksperimen, maka diadakan kontrol validitas internal dan kontrol validitas eksternal. Teknik pengumpulan data untuk data kemampuan menulis dengan tes kinerja menulis, kemudian data disiplin belajar menggunakan kuesioner, dan yang terakhir adalah data efikasi diri diperoleh dengan menggunakan kuesioner. Setelah dilakukan validasi, maka ada teknik analisis data yang dilakukan, yaitu terkait deskripsi data. Jadi analisis deskriptif berupa penyajian data dengan daftar distribusi frekuensi dan histogram, min, median, dan simpangan baku. Kemudian pengujian prasyarat, ada normalitas sebaran data dengan normalitas multivariat, kemudian homogenitas varian kelompok, linearitas regresi, keberhasilan arah regresi, kesejajaran garis regresi, dan multikolinearitas. Kemudian uji hipotesis, yaitu dengan analisis varian multivariat, analisis kovarian multivariat, dan determinasi koefisien korelasi kovariat dengan terutama di variabel terikat. Hasil penelitian seperti yang ada dalam layar, ada rata-rata, standar deviasi, skor minimum, skor maksimal, median, varian, dan rentangan. Adapun yang menjadi simpulan dalam penelitian ini adalah pertama, semua handol ditolak dan semua H1 diterima. Kemudian kesimpulan yang kedua adalah asesmen portofolio berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan menulis dan disiplin belajar, baik sebelum maupun sesudah mengontrol efikasi diri siswa, baik secara simultan maupun sendiri-sendiri. Yang ketiga, kovariat efikasi diri memberi variasi sebesar 32,6% dan pada kemampuan menulis dan sebesar 71,7% pada disiplin belajar siswa. Implikasi yang pertama adalah bahwa ini berimplikasi terhadap kurikulum dalam pembelajaran bahasa Inggris. Jadi implikasinya adalah terkait dengan perluasan metode dan teknik penilaian. Kemudian yang kedua, implikasi hasil penelitian terhadap strategi pembelajaran, di mana asesmen portofolio dapat meningkatkan motivasi untuk meningkatkan kemampuan menulis bahasa Inggris. Yang ketiga, terhadap asesmen pembelajaran. Dan ini bagaimana supaya guru-guru lebih banyak menggunakan asesmen ini dalam pembelajaran. Yang keempat, terhadap efikasi diri, bahwa tidak bisa dikesampingkan faktor efikasi diri ini juga berpengaruh terhadap kemajuan atau prestasi belajar siswa. Jadi saran yang pertama adalah sebagai asesmen alternatif dalam pembelajaran bahasa Inggris. Yang kedua, bahwa penelitian lanjutan mestinya dilakukan nantinya dengan materi-materi kemampuan menulis yang lain. Dan yang ketiga adalah pelibatan sampel yang lebih luas. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan hasil penelitian saya, dan selanjutnya waktu saya kembalikan kepada Bapak Ketua Dewan Penguji. Terima kasih. Ya, pas waktunya 20 menit. Selanjutnya kami persilahkan kepada tim penguji untuk mengajukan sanggahan atau pertanyaan kepada Propopendus yang
Saya beri kesempatan pertama adalah promotor, Prof. Made Candiase. Silakan, waktu 10 menit. Terima kasih Pak Direktur Pasca selaku Ketua Dewan Penguji. Pak Gede, saya selamat sampai pada yang. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mendapat klarifikasi tentang satu hal dari Bapak terkait dengan disertasi yang disertasi ini mengangkat tentang asesmen portofolio sebagai kajian utama. Nah, saya ingin mendapatkan klarifikasi dari Pak Gede, kenapa belakangan ini kok asesmen seperti ini yang lebih mendapat penekanan. Jadi portofolio itu kan cenderung pengawasan dari guru itu agak longgar. Kenapa ini terjadi? Pertama, coba dikaitkan dengan psikologi pendidikan yang cenderung berkembang sekarang. Dan yang kedua, kira-kira apa kaitannya dengan pembelajaran belakangan ini yang cenderung memanfaatkan teknologi, baik daring atau online secara penuh, ataupun ya paling tidak blended lah. Silakan Pak. Terima kasih Bapak Promotor atas pertanyaannya. Jadi terkait dengan pertanyaan Bapak tadi, mengapa asesmen portofolio mendapat penekanan? Jadi kurang lebih 10-15 tahun terakhir ini memang pembelajaran lebih menekankan kepada asesmen otentik. Jadi karena dulunya adalah banyak digunakan asesmen konvensional, sehingga diharapkan ke depan bahwa penggunaan asesmen otentik ini menjadi sebuah solusi, seperti yang disampaikan oleh di dalam kurikulum 2013. Jadi kurikulum 2013 itu mengedepankan penggunaan asesmen otentik dalam pembelajaran, sehingga di antara asesmen otentik dalam pembelajaran yang dimuat dalam kurikulum 2013 itu diantaranya ada asesmen portofolio sebagai salah satunya, sehingga konsekuensinya tentu adalah bahwa sebagai praktisi pendidikan di lapangan, guru-guru hendaknya mampu untuk mengaplikasikan pembelajaran dengan menggunakan asesmen portofolio, sehingga ini yang mendapat penekanan. Jadi kaitan dengan sekarang, di mana karena pandemi COVID-19, bahwa pembelajaran yang dulunya dilaksanakan secara tatap muka kemudian beralih kepada daring, jadi tentu ini memerlukan kerja keras dan tantangan tersendiri, di mana kita ketahui bahwa pembelajaran daring ini menyisakan banyak masalah. Jadi diantaranya adalah dampak psikologi sosial yang dialami anak, dan juga ada dampak-dampak lain seperti kekerasan dalam diri anak, dan yang paling dikhawatirkan adalah angka putus sekolah itu. Dan terkait dengan pembelajaran yang seperti tadi Bapak sampaikan, jadi memang dalam pembelajaran portofolio ini tidak dengan mudah bisa dilaksanakan melalui daring. Jadi ada beberapa hal yang memang menjadi kelemahan di situ, tetapi tentu dengan upaya kerja keras yang dilakukan oleh guru untuk mencapai tujuan pembelajaran, maka diharapkan bahwa pembelajaran dengan asesmen portofolio dalam daring ini bisa dilakukan seperti dalam penelitian ini. Terima kasih Bapak. Dan respon oleh Pak Made. Oke, terima kasih Pak Gede. Jadi kecenderungan ke depan itu adalah murid diminta untuk mengkonstruksi sendiri dan mampu mencari sumber-sumber sendiri. Jadi pengawasan itu tidak terlalu ketat. Jadi tanpa sadar kita, COVID ini sudah menjadi katalisator untuk pembelajaran daring ini. Mungkin kalau tidak ada COVID, mungkin kita belum daring sepenuhnya. Ada manfaatnya juga. Terima kasih Pak Direktur. Terima kasih Prof. Made. Selanjutnya saya beri kesempatan ko-promotor 2, Profesor Dr. Wayan Swastra. Untuk itu silakan. Waktu 10 menit. Terima kasih Pak Ketua Sidang.
pada Pak Gede Sukanaya, ya, saya selaku pembimbing seperempat mungkin ya, seperempat jalan gitu ya. Saya udah akhir-akhir membimbing Pak Sukanaya, tentu juga bersyukur ya. Selamat untuk Pak Gede yang sudah bisa menyelesaikan studi ini, dan selamat juga untuk keluarga. Kalau saya baca judulnya pengaruh penggunaan asesmen portofolio terhadap kemampuan menulis bahasa Inggris dan disiplin belajar dengan komparabilifikasi diri siswa. Kalau asesmen portofolio kan sebenarnya sudah biasa ya dalam konteks menulis ya. Saya dari dulu juga menggunakan itu karena saya ngajar asesmen. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah berikan saya penjelasan secara ringkas yang menjadi temuan baru dalam konteks disertasi ini apa? Ya, jadi itu dengan bahasa yang ringkas. Kemudian yang kedua, Bapak kan kepala sekolah ya di SMK ya, kepala sekolahnya ya, guru lah gitu ya. Kalau guru S1 udah cukup, ini guru nih doktor nih ya. Jadi saya ingin tahu kira-kira ke depan itu apa yang Bapak lakukan, karena doktor ini kan ya katakanlah sudah puncak dari pendidikan ya. Saya ingin tahu apa yang Bapak ingin lakukan ke depan terkait dengan gelar Bapak ya sebagai seorang doktor ya. Jadi karena kami juga selalu memantau lulusan ya. Jadi saya kebetulan PR3 yang bidangnya adalah kemahasiswaan dan alumni, perumahan alumni. Saya senang sekali setiap memantau lulusan-lulusan kita yang berprestasi. Ya, saya kira itu dua saja. Terima kasih Pak Ketua. Ya, baik, silakan. Ya, terima kasih Bapak Co-Promotor 2 atas pertanyaannya. Jadi yang pertama, apa temuan baru atau kebaharuan daripada penelitian ini? Kemudian yang kedua adalah apa yang akan saya lakukan setelah mendapat gelar doktor ini. Baik Bapak, terima kasih. Jadi saya dapat sampaikan bahwa yang menjadi kebaharuan daripada penelitian ini atau novelty dari penelitian ini adalah saya melihatnya dari konstelasi penelitian. Jadi hubungan variabel-variabel yang terlibat di dalamnya, di situ ada 4 variabel, yaitu 1 variabel bebas yaitu asesmen portofolio, kemudian 2 variabel terikat yaitu kemampuan menulis bahasa Inggris dan disiplin belajar, dan 1 kovariabel yaitu efikasi diri. Sehingga hubungan antara variabel-variabel ini nanti memunculkan rumusan masalah, kemudian menjadi hipotesis dan menjadi jawaban daripada hasil penelitian yang diinginkan dalam penelitian ini. Kemudian yang kedua, jadi terkait dengan apa yang akan saya lakukan. Jadi pertama adalah saya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa saya bisa akhirnya mendapatkan pendidikan yang paling tinggi. Tentu ke depan terkait dengan kajian dalam penelitian ini saya tidak akan berhenti sampai di sini. Saya akan terus belajar untuk mendalami tentang asesmen portofolio seperti dalam penelitian ini, dan tentu hasil penelitian ini nanti saya harapkan bisa kami sosialisasikan satu ke lingkungan terdekat, yaitu di lingkungan sekolah. Ya, jadi sosialisasi kepada guru-guru bahasa Inggris terutama, di mana asesmen portofolio ini sangat bermanfaat, jadi berguna di dalam meningkatkan kemampuan menulis anak-anak. Dan kalau memungkinkan nanti pada tingkat kepala sekolah, jadi ada organisasi namanya MKKS, mungkin di situ nanti juga saya bisa mensosialisasikan hasil penelitian saya ini. Dan apabila memungkinkan, ya saya punya mimpi nanti seandainya memungkinkan, mungkin saya akan membuat sebuah buku terkait dengan asesmen portofolio ini. Dan juga penelitian lanjutan kalau memungkinkan, kalau sekarang masih dilakukan pada tingkat menengah yaitu di SMK, mungkin pada tingkat selanjutnya kami akan berupaya kalau mungkin bisa dilakukan di tingkat sekolah yang lain. Jadi apakah itu di SMP dan seterusnya. Demikian Bapak yang bisa saya sampaikan. Sudah, oke. Terima kasih.
Ya, selanjutnya saya beri kesempatan pada penguji internal 1, Dr. Made Sugiarto, MSI, silakan. Mohon izin, saya ingin mengklarifikasi apa yang disampaikan oleh Promopendus Gede Sukonayo terkait dengan paparannya tadi pada ujian terbuka kali ini. Pertama-tama saya ucapkan selamat pada saudara sudah bisa melalui tahapan-tahapan yang cukup berat dan sampai pada kesempatan kali ini pada ujian terbuka promosi doktor saudara. Nah, saya ingin bertanya, mengklarifikasi bagaimana saudara memilih efikasi diri siswa itu sebagai kovariabel, di mana eksistensi atau kekhususan sehingga saudara bisa mengkaitkan dengan kemampuan menulis bahasa Inggris dan asesmen portofolio. Itu yang pertama, silahkan. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Saya akan mencoba untuk menjelaskan. Jadi apa yang Bapak maksudkan tadi adalah bahwa kenapa saya memilih efikasi diri, kemudian hubungannya dengan kemampuan menulis. Jadi saya meyakini bahwa keberhasilan siswa di dalam proses belajar mengajar mereka dan bisa berprestasi tentu ada faktor internal yang nanti berkontribusi di situ. Dan salah satu yang saya lihat penting dan berkontribusi terhadap prestasi belajar siswa adalah efikasi. Jadi efikasi ini sebenarnya adalah bagian dari konsep diri yang penting di dalam rangka untuk bagaimana meningkatkan prestasi belajar siswa. Dan itulah mengapa saya memilih efikasi diri sebagai kovariabel dalam penelitian ini. Karena di situ ada motivasi, kemudian kemauan untuk berprestasi dan seterusnya. Dan terkait dengan kemampuan menulis, ya kebetulan saya guru bahasa Inggris, Bapak. Jadi selama pengalaman mengajar bahasa Inggris di sekolah kurang lebih 15 tahun, jadi adalah salah satu kemampuan yang dianggap paling sulit oleh siswa, karena itu melibatkan hal-hal yang bersifat linguistik, kemudian kognitif dan juga psikologis. Jadi ada beberapa masalah yang dihadapi oleh anak kita. Jadi terkait dengan linguistik, yaitu kebahasaan, di mana di dalamnya ada tata bahasa yang masih bermasalah yang dialami oleh siswa. Kemudian terkait dengan kosakata, jadi karena keterbatasan siswa di dalam kosakata dalam bahasa Inggris juga menjadi masalah. Dan yang terakhir psikologis. Jadi psikologis ini saya kaitkan dengan efikasi diri tadi. Jadi ada faktor-faktor yang memang berpengaruh yang dalam diri siswa yang nantinya diharapkan mampu untuk meningkatkan prestasi belajar mereka. Apa yang saya lakukan ya untuk diri sendiri, ya kembali saya sampaikan bahwa saya akan berusaha ke depan untuk lebih mendalami asesmen portofolio ini. Jadi karena saya yakin bahwa ilmu itu terus berkembang, jadi tentu untuk memperkaya hasanah pengetahuan yang kita miliki tentu dengan belajar. Yang kedua adalah saya berharap dengan gelar yang saya peroleh ini ada sumbangan positif, ya paling tidak untuk lingkungan terdekat adalah sekolah, di mana nantinya saya ingin mensosialisasikan hasil penelitian ini kepada guru-guru bahasa Inggris di sekolah. Dan juga tentu ada MGMP bahasa Inggris di tingkat sekolah maupun di tingkat kabupaten. Jadi mudah-mudahan nanti ke depan saya bisa juga bersosialisasi terkait dengan hasil penelitian ini. Kemudian di dunia pendidikan, jadi kami berharap bahwa hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangan empiris. Jadi hasil penelitian yang sudah dilakukan dan sudah teruji, di mana nanti berimplikasi terhadap kurikulum bahasa Inggris kita, di mana nanti
bahwa kurikulum itu diharapkan untuk bisa menggarisbawahi atau memberikan stressing pada penggunaan asesmen otentik dalam pembelajaran. Dalam hal ini adalah asesmen portofolio. Dan juga implikasinya tentu dalam pembelajaran. Jadi bagaimana guru-guru kita nanti lebih memilih asesmen otentik dalam hal ini asesmen portofolio dan mulai meninggalkan asesmen konvensional. Demikian Bapak. Ya, yang ketiga saya ucapkan selamat dan terima kasih. Terima kasih Bapak. Sudah Ya. Pak Ketua. Ya, terima kasih. Selanjutnya saya beri kesempatan penguji internal 2 Bapak Dr. Iwayan Athanayase. Silakan, waktu 10 menit. Tes, terima kasih. Yang terhormat Bapak Direktur Pasca Sarjana selaku Ketua Dewan Penguji, Bapak Promotor, Co-Promotor, dan seluruh Bapak Ibu Dewan Penguji. Pertama saya ucapkan selamat kepada Bapak Gede Sukunaya sudah melewati pendidikan yang paling tinggi. Saya ucapkan selamat juga kepada sekeluarga. Itu yang pertama. Selanjutnya saya akan mohon klarifikasi kepada Bapak Gede. Dalam penelitian saudara, berapa rumusan masalah? Ada 8 rumusan masalah. Hipotesisnya? 8. Hasil penelitiannya? Hasil penelitiannya juga 8. Ya, bagus. Berarti memang konsisten ya, ada 8. Sekarang coba saudara, saya minta ya Bapak Gede Sukunaya untuk mengatakan dari ke-8 hasil penelitian saudara itu dalam bentuk sebuah pernyataan. Coba. Baik, terima kasih Pak Wayan Athanayase. Jadi terkait dengan hasil penelitian yang sudah saya lakukan, kalau boleh dalam satu pernyataan boleh saya sampaikan bahwa asesmen portofolio berpengaruh terhadap kemampuan menulis bahasa Inggris dan disiplin belajar baik sebelum maupun sesudah mengontrol efikasi diri. Itu kan berarti itu kesimpulannya kan ya? Ya. Kalau menarik kesimpulannya itu, apa yang dapat saudara maknai dari kesimpulan penelitian saudara dan apa yang bisa dibawa dari hasil penelitian saudara ini? Yang bisa kami maknai dari hasil penelitian ini adalah tentu bahwa asesmen portofolio ini sangat berpengaruh terhadap kemampuan menulis bahasa Inggris. Jadi dan juga disiplin belajar setelah mengontrol baik sesudah ataupun sebelum mengontrol efikasi diri. Dan kemudian bahwa harapan saya terkait dengan penelitian ini ya tentu ada implikasi nantinya baik dalam kurikulum dan juga dalam pembelajaran. Jadi dalam kurikulum diharapkan bahwa hasil penelitian ini nanti lebih menekankan kepada penggunaan asesmen otentik, memberikan stressing asesmen otentik dalam pembelajaran, di mana salah satunya adalah asesmen portofolio. Dan juga dalam pembelajaran di mana guru-guru diharapkan nanti lebih banyak menggunakan asesmen otentik dalam pembelajaran dan mulai meninggalkan asesmen konvensional. Demikian Pak. Terima kasih Pak Gede. Yang kedua ya, disertasi saudara kan pengaruh penggunaan asesmen portofolio terhadap kemampuan menulis bahasa Inggris dan disiplin belajar dengan kovarian efikasi diri. Itu. Kalau dihubungkan disertasi saudara dengan kebijakan sekarang kan ada kebijakan Merdeka Belajar. Mungkin bisa saudara jelaskan. Baik, terima kasih Pak Wayan atas pertanyaannya. Jadi hubungan antara disertasi dengan kebijakan Merdeka Belajar ini boleh saya kaitkan bahwa dalam disertasi saya itu ada seperti yang disarankan dalam kurikulum 2013 bahwa tidak hanya pencapaian kompetensi tetapi juga karakter di situ. Jadi terkait dengan prestasi itu adalah kemampuan menulis bahasa Inggris, kemudian karakter yang ada di situ adalah disiplin. Dan seperti kita ketahui bahwa dalam kebijakan Merdeka Belajar yang disampaikan oleh Bapak Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita, ada 4 kebijakan yang ada di situ. Jadi diantaranya ada dihapuskannya IUSBN, kemudian dihapuskannya UN, kemudian RPP disederhanakan dan
juga yang terakhir adalah PPDB, yaitu perluasan zonasi. Di mana yang relevan di situ adalah dihapuskannya ujian nasional menjadi AN, asesmen nasional. Jadi dalam asesmen nasional itu yang diuji adalah terkait anak-anak, yaitu literasi. Jadi literasi membaca, numerasi, kemudian survei karakter. Ini menjawab tantangan daripada apa yang tadi saya sampaikan di latar belakang, yaitu anak-anak kita masih rendah dalam indikator internasional prestasi yang terkait dengan PISA. Jadi masih dalam kategori rendah. Jadi karena berawal dari situlah maka diadakan perombakan. Jadi kurikulum kita 2013 juga mengadopsi hal-hal seperti itu. Dan kaitannya dengan penelitian ini, kami juga sudah memunculkan prestasi belajar, kemudian juga karakter siswa, sehingga bagaimana yang selanjutnya dilakukan adalah bagaimana mengoptimalkan bagaimana supaya prestasi belajar bersamaan dengan karakter, ya tentu dengan strategi pembelajaran, terutama dalam hal ini adalah penggunaan asesmen yang tepat, asesmen yang sesuai. Demikian Pak Ayan. Ya, terima kasih. Selamat sekali lagi. Terima kasih Bapak Ketua, saya kembalikan. Selanjutnya saya beri kesempatan penguji internal 3, Bapak Dr. Gede Sudirte, SPD MPD, silakan. Ya, terima kasih Bapak Direktur, Bapak Ibu promotor, kopromotor dan penguji lainnya, tentunya Bapak Gede Sukudani, ya, Promopendus pada hari ini. Pertama saya mengucapkan selamat nih pada Pak Gede Sukudani. Karena tahapan sudah bisa dilewati sampai pada akhirnya pada sidang terbuka ini. Saya sudah membaca beberapa tulisan yang Bapak sudah sampaikan, tetapi dalam konteks ini saya ingin bertanya beberapa hal. Yang pertama adalah melihat dari pendahuluan yang sudah tulis, misalnya terkait dengan rendahnya minat baca, ya, jadi kemudian hasil penelitian yang disampaikan dalam PISA, ya, 2015-2019, kemudian terkait dengan konteks pembelajaran, kira-kira bagaimana Bapak memposisikan atau Saudara Sukunaya memposisikan asesmen itu dalam pembelajaran, terutama terkait dengan pembelajaran abad 21, kemudian terkait dengan gejala-gejala atau beberapa latar belakang yang sudah disebutkan tadi. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Gede atas pertanyaannya. Dapat saya sampaikan bahwa terkait dengan rendahnya minat baca kemudian dihubungkan dengan posisi asesmen. Jadi saya kembali sampaikan bahwa dalam latar belakang, jadi ada fenomena di situ di mana yang ada gap ya antara harapan dan kenyataan. Jadi dasain dasolen. Jadi harapannya adalah sesuai dengan kurikulum 2013, pencapaian kompetensi dan karakter. Kemudian yang lebih menukik lagi adalah pembelajaran bahasa Inggris, di mana salah satu tujuan daripada pembelajaran bahasa Inggris adalah siswa mampu berkomunikasi baik lisan maupun tulis, ya, dengan menggunakan makna yang sesuai dengan ragam bahasa tertentu. Jadi yang teridentifikasi di situ adalah masalah kemampuan menulis yang dihadapi siswa. Dan kemampuan menulis ini erat kaitannya dengan kemampuan membaca atau literasi membaca itu. Jadi minat baca. Ada penelitian yang dilakukan oleh Cho tahun 2015 di mana dia menghubungkan antara tingginya minat baca terhadap kemampuan menulis, dan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa semakin tinggi minat baca seseorang maka semakin bagus hasil tulisannya. Dan posisi asesmen dalam hal ini adalah untuk menjawab tantangan yang dihadapi oleh guru-guru kita, di mana teridentifikasi yang menjadi penyebab daripada rendahnya kemampuan menulis itu adalah penggunaan asesmen yang tidak sesuai, sehingga perlu ditawarkan asesmen portofolio sebagai asesmen otentik di dalam pembelajaran, dan ini diharapkan menjadi solusi daripada permasalahan tadi. Demikian Pak Den. Asesmen portofolio dipandang sebagai sebuah asesmen yang memang benar-benar mampu meningkatkan disiplin belajar dan hasil belajar, begitu maksudnya. Demikian ya. Pak. Bisa dijelaskan lebih lanjut seperti apa sosok portofolio? Jadi terkait dengan kemampuan menulis, ya, jadi dengan asesmen portofolio, bahwa penelitian ini adalah penelitian eksperimen, jadi quasi eksperimen. Jadi dalam penelitian pendidikan tidak ada true eksperimen, sehingga dalam penelitian eksperimen ini ada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Jadi di situ kelihatan dari rancangan
pembelajarannya, kemudian perlakuan yang diberikan. Jadi antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, kelompok eksperimen diberikan perlakuan dengan asesmen portofolio, kemudian kelompok kontrol tetap menggunakan asesmen konvensional. Jadi di antara kedua kelompok ini, dengan melihat post test yang dilakukan oleh anak-anak, kelihatan bahwa nilai yang diperoleh pada kelompok eksperimen itu lebih tinggi, sehingga dapat dikatakan bahwa memang asesmen portofolio ini efektif untuk meningkatkan kemampuan menulis siswa. Demikian Pak. Selanjutnya Pak D. Sukonayu, di halaman 18 coba dari hasil penelitian yang Pak sampaikan. Nah, itu ada beberapa angka terkait dengan rata-rata hasil belajar pembelajaran bahasa Inggris dengan asesmen portofolio 135,45 lebih tinggi dari rata-rata disiplin belajar siswa yang mengikuti pembelajaran bahasa Inggris dengan asesmen konvensional. Nah, apa makna dari angka-angka itu Pak? Gitu. Bapak, makna dari angka-angka itu. Terima kasih Pak D atas pertanyaannya. Jadi dapat saya maknai bahwa itu dari hasil penelitian didapatkan rata-rata, baik kemampuan menulis, baik disiplin belajar, dan baik efikasi diri. Jadi angka-angka itu menunjukkan bahwa asesmen yang portofolio dalam kelas eksperimen itu menghasilkan angka-angka yang lebih tinggi rata-rata daripada asesmen konvensional. Itu bisa skor maksimalnya berapa Pak? Skor maksimalnya? Oh maaf Pak D, dari hasil penelitian ini ya? Ya. Ya, dari saya akan tunjukkan. Yang mungkin diperoleh berapa skor? Untuk data kemampuan menulis, jadi pedoman penskornya paling tinggi 100 ya. Jadi ya. 100, tapi di sini 135,45 Mas. Oh, mohon maaf. Ya karena itu atau mungkin gini. Y2 itu adalah skor rata-rata Pak ya. Iya. Skor rata-rata. Berarti rata-rata. memang dari skor ideal atau skor maksimal ideal yang ingin dicapai itu masih belum bisa optimal ya. Nah, ini mungkin berarti ada beberapa hal atau beberapa faktor yang mungkin masih perlu dioptimalkan. Mungkin terkait dengan portofolio sendiri atau mungkin ada beberapa konteks pembelajaran atau asesmen yang memang perlu di-trigger kembali oleh para guru. Nah, ini yang penting mungkin barangkali dalam hasil penelitian itu, sehingga memang pemanfaatan portofolio itu bisa maksimal. Dan satu hal lagi yang ingin saya tanyakan, mungkin barangkali banyak penelitian-penelitian tentang portofolio yang sudah dilakukan oleh para peneliti, tetapi dalam kenyataannya di lapangan kok kenapa para guru itu rata-ratanya kembali dia ke asesmen konvensional ini, ada gejala apa kira-kira Pak D? Dan upaya apa mungkin yang ke depan bisa dilakukan? Ya, betul sekali Pak D. Jadi bahwa merubah mindset itu memang susah ya. Jadi perlu pembiasaan dan juga perlu motivasi-motivasi. Dalam hal ini memang ya, jadi sebenarnya sih kalau melihat daripada kurikulum 2012 sudah jelas-jelas bahwa kita diharapkan mampu menerapkan sebagai guru asesmen autentik dalam pembelajaran. Dan tentu disitulah peran guru, jadi sebagai eksekutor utama dalam pembelajaran, supaya bisa menerapkan hal itu. Dan terkait dengan masih banyaknya teman-teman guru yang masih melakukan pembelajaran dengan asesmen konvensional, tentu di sini peran kepala sekolah, peran pengawas. Jadi saya harapkan ini memang betul-betul nantinya bisa mensupervisi, kemudian juga memberikan trigger-trigger penguatan bagaimana asesmen autentik ini bisa betul-betul diimplementasikan di dalam pembelajaran. Demikian Pak D. Oke, terima kasih. Saya pikir cukup Pak Direktur. Terima kasih Pak D. Selanjutnya saya beri kesempatan penguji internal 4 Bapak Dr. Gede Budasi MPD. Terima kasih Pak Direktur Pasca. Kepada Pak Gede, saya ucapkan selamat ya, sudah mencapai posisi seperti saat ini. Tentu telah melewati perjuangan yang cukup berat ya. Jadi Pak ucapkan selamat bisa mencapai posisi ini. Penelitian Pak Gede ini adalah menyangkut tentang writing ya, menulis bahasa Inggris, itu yang pertama. Yang kedua, menulis bahasa Inggris bagi anak-anak SMK negeri di Kota Singaraja. Di sini Pak Gede tidak menjelaskan di dalam pembatasan
apakah yang dilihat ini adalah general English atau English for specific purpose atau vocational purposes. Karena namanya SMK, jadi itu adalah tergolong English for vocational purposes. Nah, di sini tidak disinggung baik itu di literature review maupun di dalam pembatasan pembahasan, termasuk juga topik-topik yang diteliti di sini tentang writing itu, apakah writing dalam general English atau English for vocational purposes. Kalau ada mohon dijelaskan di mana posisinya. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Jadi yang dimaksudkan dengan kemampuan menulis dalam bahasa Inggris itu adalah kami mengacu kepada kurikulum yang digunakan. Jadi sementara ini memang belum ada, dalam hal ini adalah memang betul-betul spesifik kepada penggunaan ESP, walaupun nanti bahasa-bahasa yang digunakan di situ adalah bahasa-bahasa yang digunakan dalam dunia kerja memang. Jadi kami mengacu kepada kurikulum, jadi tujuan pembelajaran bahasa Inggris seperti yang tadi saya sampaikan adalah siswa mampu untuk berkomunikasi lisan dalam teks naratif dengan menggunakan ragam bahasa yang sesuai dan sesuai dengan tata bahasa dan seterusnya. Dan dari situ saya menggunakan kemampuan menulis, dalam hal ini adalah teks naratif yang dijadikan sebagai data penelitian untuk kumpulan portofolio siswa begitu. Jadi tidak secara ESP, dalam hal ini adalah kalau ESP itu nanti pengembangan guru. Saya pikir bahwa memang karena SMA dan SMK itu beda, di mana fokusnya kalau SMK itu adalah untuk skill mencari kerja, jadi tentu bahasa-bahasa yang digunakan di situ adalah bahasa-bahasa dunia kerja. Jadi yang saya gunakan adalah acuan daripada kurikulum bahasa Inggris. Demikian Pak Gede. Sesuai dengan pernyataan Pak Gede bahwa belajar bahasa Inggris di SMK itu adalah untuk vocational purpose atau mencari pekerjaan. Tentu saja topik-topik yang dibahas di situ dalam topik writing seharusnya juga topik-topik yang mengacu kepada pekerjaan-pekerjaan yang ada. Di SMK ini kan banyak jurusan. Kesimpulan Pak Gede ini tentang writing ini adalah untuk di SMK Negeri Singaraja. Yang ada di Singaraja ini kan banyak SMK, ada beberapa SMK dengan banyak jurusan. Jurusan yang berbeda-beda ini, SMK 1 dengan SMK 2, 3, 4 itu jurusannya yang berbeda. Lalu topik writing yang dianalisis ini sama mereka atau spesifik dia. Silakan ya. Terima kasih Bapak. Jadi Bapak menyinggung tentang SMK yang memang kita pahami bahwa SMK itu memiliki banyak kompetensi keahlian. Ya, jadi variasi kompetensi keahlian ini tentu berimplikasi terhadap bahasa Inggris tadi. Jadi karena kaitannya dengan dunia kerja, dunia industri, jadi bahasa-bahasa yang digunakan hendaknya adalah betul-betul nanti menggambarkan dunia kerja yang sebenarnya. Tetapi dalam penelitian ini karena yang dicari adalah portofolio siswa, jadi saya membatasi tulisan siswa hanya dalam bentuk teks naratif seperti yang ada dalam kurikulum, sehingga kami mungkin ke depan Pak D ya, dari pengembangan penelitian mungkin nanti bisa memperluas lagi materi yang berkaitan dengan kurikulum ini dalam kemampuan menulis siswa, mungkin nanti bisa diarahkan kepada bahasa-bahasa yang digunakan dalam dunia kerja sesuai dengan kompetensi keahlian mereka. Baik, yang terakhir, kalau begitu jawabannya apa suggestion Anda, suggestion Bapak Gede, harapan Pak Gede kepada peneliti berikutnya yang sejalan dengan penelitian ini. Terima kasih Pak D. Jadi seperti yang disampaikan dalam saran penelitian ini bahwa hasil penelitian ini nanti mudah-mudahan bisa dikembangkan selanjutnya melibatkan variabel yang lebih banyak. Sementara kami baru bisa 4 variabel, mudah-mudahan nantinya bisa mengadopsi lagi variabel-variabel yang berkontribusi terhadap kemajuan hasil belajar siswa, terutama dalam kemampuan menulis. Yang kedua adalah tentu harapan kami adalah sarannya ke depan melibatkan populasi atau sampel yang lebih luas, sehingga
yang kami lakukan di sini hanya SMK negeri di kota Singaraja yang sangat terbatas, kemudian hanya 2 sekolah yang dipilih sebagai sampel penelitian, dan kalau nanti bisa dilakukan penelitian dengan sampel yang lebih luas tentu hasilnya dapat lebih digeneralisasi. Demikian Bapak. Terima kasih, saya kira cukup Pak Direktur. Ya, terima kasih Pak Gede. Selanjutnya saya beri kesempatan Ibu Korprodi. Waktu 10 menit, silakan. Terima kasih kepada Bapak Dewan Penguji, Saudara Promovendus Gede Sukenaya. Selamat sebagai Korprodi, saya ucapkan selamat atas kesempatan berkat dari Tuhan sehingga Anda sudah bisa berdiri di podium ini untuk mempertahankan disertasi Anda. Ada 2 pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, dalam hubungannya dengan Merdeka Belajar, penggunaan alternatif atau assessment portofolio dikatakan sebagai salah satu bentuk penilaian yang komprehensif. Ya. Nah, di mana dalam hal ini guru dan sekolah lebih merdeka dalam menilai hasil belajar. Saya ingin saudara bisa menunjukkan bagian mana dari assessment portofolio yang Anda pergunakan dalam penelitian ini sudah mampu menunjukkan atau merepresentasikan comprehensiveness dari penilaian, dan kemudian merdekanya itu di mana. Itu pertanyaan saya yang pertama. Kemudian pertanyaan saya yang kedua, portofolio itu kalau kita lihat perlu waktu yang lumayan banyak juga bagi guru untuk menilai, karena it's a collection of students' work kan ya. Nah, sekarang dia juga perlu tempat untuk menyimpan portofolio itu. Kalau secara daring mungkin gampang, dia bisa pakai Google Drive, bisa disimpan di sana. Nah, sekarang bagaimana Anda sebagai doktor baru yang menghasilkan penelitian sebagai implementasi dari portofolio ini kepada guru-guru dimanapun, guru-guru bahasa Inggris terutama, bahwa assessment ini bukanlah assessment yang complicated. Jadi dia easy to do gitu. Silahkan, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Korprodi atas pertanyaannya. Saya akan berusaha menjelaskan apa yang Ibu masukkan tadi, bahwa hubungan antara kebijakan Merdeka Belajar dengan asesmen portofolio dalam penelitian ini, di mana letak Merdeka Belajarnya. Dapat saya sampaikan bahwa penelitian ini adalah penelitian kuasi eksperimen ya, yang tadi sudah saya sampaikan bahwa ada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, di mana yang membedakan adalah perlakuan. Jadi kelompok eksperimen itu menggunakan asesmen portofolio dan kelompok konvensional, kelompok kontrol menggunakan asesmen konvensional. Jadi perbedaan keduanya terletak pada proses asesmen. Jadi di mana kelompok eksperimen itu menggunakan atau pembelajaran menggunakan ciri-ciri portofolio itu sendiri, di mana siswa diberikan lembar evaluasi diri, kemudian lembar refleksi diri. Inilah yang mencerminkan merdeka belajar tadi, Ibu. Jadi di mana siswa merdeka untuk melihat kelemahan, kekurangan yang dia miliki, kemudian dia tuangkan dalam lembar itu, sehingga diharapkan dengan mengetahui kekurangan-kekurangan yang dia miliki, mereka dapat memperbaiki hasil tulisannya. Jadi ini kelebihan daripada asesmen portofolio itu sendiri. Dan juga dari situ ada beberapa lembar lain seperti lembar pencatatan anekdot dan juga lembar konferensi siswa, di mana ada interaksi yang positif antara siswa dengan siswa dan antara siswa dengan gurunya. Di mana kalau terjadi permasalahan, jadi mereka bisa berdiskusi, bisa memberitahu satu sama lain, memberikan saran, dan juga peran guru di sini memang betul-betul harus mampu untuk memberikan solusi atas masalah-masalah yang dihadapi oleh siswa. Kemudian yang kedua, memang betul seperti yang Ibu sampaikan bahwa pelaksanaan daripada asesmen portofolio ini memang betul-betul memerlukan waktu. Jadi inilah salah satu kelemahan sebenarnya yang terdapat dalam penerapan asesmen portofolio ini. Sehingga
kedepannya diharapkan bahwa seperti saran daripada penelitian ini agar guru-guru lebih banyak menggunakan asesmen portofolio dalam pembelajaran dan mulai meninggalkan asesmen konvensional. Jadi disitulah nanti peran daripada guru yang dalam hal ini adalah sebagai eksekutor dalam pembelajaran untuk memfasilitasi anak-anak menjelaskan secara baik, memberikan pemahaman yang komprehensif bagaimana cara penggunaan daripada asesmen portofolio dalam pembelajaran. Sehingga karena pemahaman siswa baik, maka seperti yang Ibu sampaikan tadi, bagaimana ini dianggap easy, dianggap mudah untuk dilakukan, ya tentu karena pemahaman itu sendiri. Jadi peran gurulah di sini nanti betul-betul bisa memberikan pengertian, memberikan pemahaman, memberikan arahan yang tepat untuk pelaksanaan daripada proses asesmen ini. Demikian Ibu. Terima kasih Ibu. Selanjutnya Sekretaris, silakan. Saya ada satu pertanyaan saja Pak Gede terkait dengan kemampuan menulis bahasa Inggris. Saya belum melihat jenis tulisan apa yang dihasilkan atau yang dituntut pada siswa terkait dengan kalau dikaitkan dengan efikasi diri siswa. Apakah hanya narasi saja, deskripsi, eksposisi, persuasi atau argumentasi? Karena kalau kita lihat efikasi diri siswa semakin tinggi, gitu ya, semakin luas pengalamannya itu kan daya nalarnya juga tinggi, gitu ya, dan menghasilkan tulisan yang tinggi, yang mempunyai daya nalar yang tinggi. Nah, saya dengar tadi hanya narasi saja. Bagaimana ya? Silakan Pak. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Jadi dalam penelitian ini yang dicari adalah pengaruh asesmen portofolio terhadap kemampuan menulis bahasa Inggris. Khususnya adalah dibatasi di situ adalah penulisan teks naratif. Jadi hanya teks naratif yang menjadi bahan portofolio siswa untuk penerapan asesmen ini. Jadi belum kepada hal-hal lain yang lebih kompleks. Jadi memang terkait dengan efikasi diri, memang betul bahwa semakin tinggi efikasi diri siswa, semakin bagus juga hasil tulisan mereka. Dan terkait dengan teks naratif yang saya sebutkan dalam penelitian ini, bahwa hanya teks itu yang memang betul-betul menjadi bahan portofolio siswa. Dari perkembangan belajar mereka, dari menulis ide atau draft, kemudian merevisi, menyunting sehingga menjadi bentuk tulisan akhir, itu yang menjadi bahan daripada portofolio mereka. Dan saya menggunakan rubrik penilaian yang terkait dengan isi organisasi, kemudian kosakata, tata bahasa dan mekanika. Itu yang menjadi bahan portofolio mereka. Demikian Bapak. Hanya narasi saja ya? Narasi Pak. Itu artinya efikasi diri itu menjadi hal yang kurang penting gitu ya dalam hal ini, karena tingkat kemampuan siswa dalam menulis bahasa Inggris hanya pada tataran yang paling rendah, gitu. Hanya bercerita tanpa mengemukakan argumen-argumen tertentu apakah bisa mempengaruhi atau tidak, gitu ya. Mungkin pada penelitian yang berikutnya dilanjutkan. Ya, terima kasih saran Bapak. Ya, terima kasih. Pak Gede, selamat ya. Jadi sudah bisa ujian terbuka pada saat ini. Tentunya melewati suatu proses yang sangat panjang. Tadi sudah disampaikan proses penelitian hasilnya, di mana treatment yang dilakukan ini berdampak positif gitu ya. Tadi Ibu Korprodi juga menyampaikan beberapa masalah sesungguhnya di dalam menerapkan asesmen portofolio gitu. Saya mempunyai pengalaman ini, awal-awal KBK tahun 2004-2006 saya sudah menerapkan secara intens tentang penilaian portofolio ini kepada mahasiswa hanya satu kelas.
saya benar-benar ingin mendapatkan pengalaman bagaimana pelaksanaan asesmen portofolio itu, gitu. Jadi kalau Pak D dengan hasil yang bagus ini ingin merekomendasi guru menerapkan portofolio, ini barangkali perlu dikaji ulang, dipikirkan ulang gitu. Karena jujur saja, jadi Prof. Didik tadi sudah menyampaikan, masalah waktu ini yang luar biasa. Waktu yang diperlukan oleh guru untuk memeriksa, kalau benar-benar ini, tidak cukup waktu kalau dia memegang 3 kelas. Saya 1 kelas saja saya cobakan itu untuk mahasiswa lagi. Karena kalau benar-benar portofolio nih loh, karena portofolio itu tidak hanya tugas yang diberikan oleh guru atau dosen, tetapi juga pekerjaan-pekerjaan siswa yang memang merupakan kreativitasnya dia. Itu juga kita nilai, kita kembalikan, kita nilai, kita kembalikan dan seterusnya. Itu banyak sekali hambatan. Nah, sesungguhnya hambatan-hambatan ini banyak sekali sudah disampaikan oleh para pakar. Sangat menarik sesungguhnya jika Pak D bisa mengungkap atau mencarikan solusi untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang sudah kebanyakan orang rasakan dan alami. Itu menarik sekali sesungguhnya, gitu. Mungkin misalnya saja nih, kalau saya bayangkan ya, megang guru ngajar 3 kelas saja, menggunakan portofolio 3 kelas, tidak mungkin saya katakan, kalau benar-benar diperiksa gitu. Nah sekarang bagaimana cara alternatif untuk mengatasi masalah ini? Nah barangkali dalam memeriksa itu, bayangan saya nih, tidak harus guru, tetapi melibatkan siswa misalnya, memeriksa yang tertentu dan seterusnya. Atau barangkali yang lain, apakah menggunakan teknologi, misalnya begitu bayangan saya. Tetapi kalau serba manual, guru yang memeriksa tidak mungkin. Jadi kekurangan waktu guru tidur nggak bisa. Itu. Ini realitas. Saya pengalaman. Bagaimana pendapat Bapak D? Terima kasih Bapak atas tanggapannya tadi. Jadi bahwa memang betul bahwa asesmen portofolio ini di lapangan memang ada kendala-kendala. Jadi diantaranya adalah seperti yang Bapak sampaikan tadi, bahwa dari sisi waktu di dalam memeriksa hasil pekerjaan siswa ini memang betul-betul luar biasa. Jadi memerlukan kesabaran yang sangat tinggi daripada guru untuk bisa melakukan koreksi dari siswa-siswa tersebut. Apalagi dihadapkan pada satu rubrik penilaian yang kompleks, yaitu apakah terkait dengan isi tulisan yang berkaitan dengan isi, organisasi, tata bahasa, mekanika, dan seterusnya. Sehingga dalam memeriksa hasil pekerjaan siswa ini tentu memang tidak bisa dipungkiri bahwa banyak guru yang mengeluh, ya. Jadi tentu inilah yang betul-betul memang harus digarisbawahi bagaimana cara untuk mencarikan solusi. Jadi memang sementara belum ada teknologi yang saya pikir bisa digunakan untuk menilai hasil pekerjaan siswa, sehingga untuk pelaksanaan daripada penilaian ini memang memerlukan kerja keras, ya. Jadi bagaimana memotivasi guru tetap menggunakan secara manual, bahwa mereka masih bisa untuk menilai pekerjaan siswa sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah dibuat. Demikian Bapak. Oke, terima kasih Dewan Penguji, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati dan Prof. Minus. Ujian saya nyatakan selesai dan sidang saya skor. Calon doktor dan pendamping dipersilahkan meninggalkan ruang sidang. Mohon perhatian, acara akan segera dilanjutkan. Promovendus dipersilakan menempati tempat yang telah disediakan.
Acara selanjutnya akan diserahkan kepada Ketua Sidang. Waktu dan tempat disilakan. Sidang dilanjutkan. Pembacaan keputusan hasil ujian oleh Sekretaris Sidang. Silakan. Keputusan Dewan Penguji Universitas Pendidikan Ganesha nomor 408/UN14/KM/2021. Setelah mendengarkan pertimbangan yang disampaikan oleh Dewan Penguji pada ujian doktor yang ditetapkan berdasarkan keputusan Direktur Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Ganesha nomor 303/UN14/44/2021 dengan ini memutuskan bahwa 1. Promopendus Gede Sukenaya dinyatakan lulus pada ujian yang diselenggarakan hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 dengan nilai sebagai berikut. Nilai ujian tertutup 92,24, nilai ujian terbuka 95,78, nilai disertasi 93,66, indeks prestasi kumulatif 3,36, predikat kelulusan memuaskan, urutan kelulusan yang ke-23. 2. Sejak saat ini, Saudara Gede Sukenaya dapat menggunakan gelar doktor serta hak-hak yang melekat pada gelar doktor tersebut. 3. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka keputusan ini dapat ditinjau kembali sesuai dengan peraturan yang berlaku. Singaraja, 16 Februari 2021, Ketua Dewan Penguji, Profesor Dr. Ibu Sri Putu Soeharto, MSI, NIP 1962 1215 1988 031 002. Terima kasih. Penyerahan berita acara ujian promosi doktor oleh Ketua Dewan Penguji kepada Promovendus. Waktu dan tempat disilakan. Selanjutnya saya silakan saudara promotor untuk memberikan pesan kepada Dr. Gede Sukenaya SPD MPD. Terima kasih Pak Direktur dan Pimpinan Sidang. Ibu sekalian dan khususnya Pak Gede Sukenaya yang saat ini sudah dinyatakan lulus sebagai doktor. Selain selamat, ini penghargaan yang luar biasa kepada Bapak karena sudah dapat menyelesaikan program di tengah-tengah kesibukan yang begitu tinggi. Bagaimana tidak, Pak Gede ini sempat merangkap menjadi pimpinan di 2 sekolah yang jaraknya cukup jauh. Jadi tentu ini kerjaan yang luar biasa. Nah, kalau tidak salah saya mengingat Pak Gede adalah doktor yang ke-14 di ilmu pendidikan. Tidak salah ini, dicek lagi. Sehingga sekaligus memberikan citra yang sangat baik kepada Prodi S3 Ilmu Pendidikan ini, karena ya sampai hari ini ya yang waktunya mepet-mepet itu sudah selesai semua, itu syukurnya, dan beberapa sekarang hadir di sini, dan mayoritas si lulusan ini adalah orang-orang berprestasi, kepala sekolah berprestasi, kepala bidang dan selanjutnya, termasuk Pak Gede sendiri ini. Luar biasa. Nah, hal ini akan menjadi kebanggaan keluarga dan menjadi teladan putra-putri Bapak nanti. Nah, untuk itu, sekarang kalau kita lihat dari segi
pendidikan makro, maka apa yang Pak Gede lakukan ini sudah bisa menjadi teladan bagi teman-teman lain untuk belajar sepanjang hayat. Jadi tidak mengenal usia untuk belajar. Pak Gede sekarang mungkin sudah menjelang 50 tahun, ya tetap belajar. Kemudian dari sisi mikro sekarang, tadi saya dengar Bapak berencana untuk menulis buku tentang evaluasi. Nah tentunya ini hal yang sangat positif, dan bila memungkinkan, satu hal yang menantang untuk Bapak lakukan adalah mengembangkan perangkat evaluasi. Kebetulan sekarang kan Bapak ada di jenjang pendidikan sekolah menengah kejuruan. Nah, jenjang SMK ini masih memerlukan banyak instrumen evaluasi yang ya tentunya belum banyak dikembangkan oleh teman-teman. Ya seperti tata busana, tata boga dan sebagainya. Sekalipun mungkin Bapak tidak menguasai bidangnya, bisa berkolaborasi dengan teman-teman guru di sana. Saya kira itu yang perlu. Semoga di kemudian hari Bapak bisa menghasilkan produk-produk yang lebih bermanfaat untuk dunia pendidikan, dan hari ini adalah startnya, mulainya. Semoga produk yang Bapak hasilkan bermanfaat untuk nusa dan bangsa. Terima kasih, sekali lagi selamat. Terima kasih Prof. Made Ceniasus selaku promotor. Ya tentunya saya selaku direktur dan sekaligus sebagai pimpinan Pasar Sarjana tentunya sangat bangga kepada Pak Gede dan juga kepada Ibu Korprodi Ilmu Pendidikan beserta jajarannya semua, karena secara berturut-turut ilmu pendidikan ini melahirkan doktor. 3 orang yang terakhir ini semuanya mengkaji juga berkaitan dengan asesmen. Kita tahu bersama bahwa ya bagaimanapun bagusnya pembelajaran, kalau asesmennya nggak tepat, nggak menarik, juga tidak bagus hasilnya. Nah, kami berharap jadi ketiga doktor baru ini bisa terus melakukan suatu komunikasi untuk pengembangan asesmen lebih lanjut. Jika pihak kementerian, apalagi daerah dan seterusnya, jadi ingin mengkaji berkaitan dengan asesmen supaya 3 orang ini muncul, saya harap begitu, muncul. Bagaimana ke depan bisa mengembangkan suatu asesmen yang menyenangkan. Kalau secara umum kan orang merasa takut, khawatir kalau dinilai asesmen. Sekarang bagaimana biar senang? Bisa nggak mengembangkan suatu asesmen yang menyebabkan orang senang, tidak khawatir, tidak takut. Ada lagi kalau siswanya mempunyai suatu fobia terhadap penilaian, bisa bisa mencret sebelum ujian atau sebelum tes itu. Tetapi kalau asesmen dibuat menyenangkan, dalam arti memang benar-benar menilai apa yang diketahui oleh siswa, nah ini akan menjadi, paling tidak akan mengurangi rasa stres maupun khawatir itu. Nah dengan demikian saya harapkan Pak Gede terus mengembangkan diri. Tadi promotor sudah berpesan juga bahwa banyak instrumen-instrumen pendidikan berkaitan SMK yang perlu dikembangkan, dilengkapi. Ya mudah-mudahan sekarang dengan begitu terbuka luas kesempatan bagi guru juga oleh kementerian ya untuk berkreativitas, berimprovisasi, itu adalah suatu peluang yang bagus untuk pengembangan diri. Ya. Nah itu beberapa hal. Sekali lagi selamat kepada Pak Gede dan keluarga. Dan tentunya ini anak-anak akan menjadi inspirasi ya, maju semua anak-anak. Jadi bapaknya akan memberikan inspirasi. Baiklah, rangkaian promosi Dr. Gede Sukunaya sudah selesai, dan dengan memanjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Yang Dewasa, sidang promosi doktor saya nyatakan ditutup. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya foto bersama. Dimohon untuk seluruh Dewan Penguji dan Promovendus menempati tempat yang telah disediakan.